Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini Dekus akan membahas tentang penerapan fungsi eksponen, khususnya pada pertumbuhan dan peluruhan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita perlu belajar fungsi eksponen? Manfaat dari belajar fungsi eksponen diantaranya adalah menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, memprediksi peningkatan atau penurunan jumlah data, memodelkan penurunan sejumlah populasi yang sangat cepat, dan memodelkan pertumbuhan populasi. Namun yang kita akan bahas sekarang adalah tentang pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan adalah peristiwa di mana suatu kondisi yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa bertambahnya ukuran atau jumlahnya. Misal, bertambah banyak, berarti jumlah. Bertambah besar, berarti ukuran. Bertambah tinggi, juga ukuran. Pertumbuhan merupakan berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan itu diantaranya adalah kasus terpaparnya corona di Republik Indonesia. Itu ada yang menyatakan bentuk kurvanya merupakan kurva eksponensial. Kemudian jumlah penduduk Indonesia pertumbuhannya membentuk eksponensial. Multi-level marketing dari satu cabang jadi dua. Setiap masing-masing bercabang dua lagi, dan ini pun semakin membesar. Maka ini pun termasuk pertumbuhan secara eksponensial. Ada lagi kah selain ini? Ya, betul. Misalkan pertumbuhan bakteri, tingkat suku bunga majemuk, ya, itu termasuk pada pertumbuhan. Jika dikaitkan dengan bentuk pertumbuhan, dapat dinyatakan sebagai berikut. Misal keadaan awal dinyatakan dengan M0, laju pertumbuhan dinyatakan dengan I, dan lamanya pertumbuhan dengan N, maka keadaan setelah N periode dirumuskan oleh Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Paham? Insya Allah. Contoh, banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2%. Berarti diketahui pertumbuhannya I 2% atau 0,02. Secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 penduduk di kota A sebanyak 150.000, berarti M0 sama dengan 150.000. Hitung banyak penduduk pada tahun 2022, maka N-nya berapa? 2020 ke 2022? Betul, N-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah Mn atau M2. Mn dirumuskan sama dengan M0 1 plus I pangkat N. M0-nya adalah 150.000
1 plus I-nya adalah 0,02 pangkat 2. Sama dengan 150.000 dikali 1,02 pangkat 2. 150.000 dikali 1,0404 sama dengan 156.060. Jadi banyak penduduk pada tahun 2022 di kota A adalah 156.060 orang. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya berhubungan dengan tingkat suku bunga. Suatu modal sebesar 10 juta dibungakan dengan bunga majemuk dengan suku bunga 10% tiap tahun. Tentukan besarnya modal setelah dibungakan selama 5 tahun. Berarti diketahui M0-nya adalah 10 juta. Kemudian suku bunganya, tingkat pertumbuhannya adalah 10% atau 0,1. N-nya sama dengan 5 tahun. Yang ditanyakan adalah MN. Maka kita peroleh MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. M0-nya adalah 10 juta. I-nya adalah 0,1. N-nya 5. Sama dengan 10 juta dikali 1,1 pangkat 5. Ya, pakai kalkulator silahkan. Hasilnya 1,61051 sama dengan 16.105.100 rupiah. Jadi besarnya modal setelah dibungakan selama 5 tahun adalah 16.105.100 rupiah. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Dalam sebuah pengamatan yang dilakukan sekelompok peneliti tentang pertumbuhan suatu bakteri, diperoleh setiap satu bakteri dalam kultur bakteri akan bertambah menjadi R bakteri setiap harinya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir hari ketiga adalah 1000 dan hari kelima jumlah bakteri tersebut menjadi 4000. Para pengamat tersebut ingin mengetahui banyak bakteri dalam kultur tersebut pada akhir hari ke-8. Di sini ada kalimat diperoleh setiap satu bakteri akan bertambah menjadi R bakteri. Jadi, kalau misalkan awalnya ada A0, maka untuk hari berikutnya adalah A0 dikali R. Paham? Ya, kalau 1 kan jadi R. Kalau ada 2, 2 kali R. Kalau ada A0 awalnya, maka hari berikutnya adalah A0 kali R. Kemudian A2. A2 berarti A0 kali R dikali R. Atau A0 R kuadrat. A3. A0 R, R dikali R. Sama dengan A0 R pangkat 3 dan seterusnya. Maka untuk hari ke N adalah A0 R pangkat N. Diketahui jumlah bakteri pada akhir hari ketiga adalah 1000
berarti A3 sama dengan 1000. A3 adalah A0 R pangkat 3 sama dengan 1000. Hari kelima, jumlah bakteri tersebut menjadi 4000, berarti A5 sama dengan 4000. A0 R pangkat 5 sama dengan 4000. Yang dicari adalah banyak bakteri pada dalam kultur tersebut pada akhir hari ke-8. Berarti yang ditanya adalah A8. Oke. Kita tentukan, kita cari dulu A0 dan R-nya. Gunakan perbandingan. A0 R pangkat 5 dibagi A0 R pangkat 3 sama dengan 4000 dibagi 1000. Ya, ini kalau kita bagi menjadi R kuadrat sama dengan 4, maka R-nya seharusnya kan plus minus 2. Ya. Karena bertambah menjadi kan nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil R-nya sama dengan 2. Kemudian di sini A3 sama dengan 1000. A0 R-nya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 1000. Maka diperoleh A0 sama dengan 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Yang ditanyakan apa? A8. A8 sama dengan A0 kali R pangkat 8. A0-nya adalah 125. R-nya adalah 2 pangkat 8. Sama dengan 125 dikali 2 pangkat 8. Betul, 256. Hasilnya adalah 32.000. Jadi bakteri dalam kultur tersebut pada hari ke-8 ada sebanyak 32.000 bakteri. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya SPMB tahun 2005. Suatu populasi hewan mengikuti hukum pertumbuhan yang berbunyi NT sama dengan 100.000 dikali 2 pangkat T min 1. NT besar populasi pada saat T. T adalah waktu dalam satuan tahun. Agar besar populasi menjadi 3 kali lipat populasi awal, saat T sama dengan 0, maka T sama dengan. Nah, karena di sini ada kata-kata populasi awal, berarti kita cari dulu populasi awalnya pada saat T-nya sama dengan 0. N0 kita substitusikan berarti 100.000 dikali 2 pangkat 0 dikurang 2. 100.000 dikali 2 pangkat min 2. 1 per 2 pangkat 2, 1 per 4. Sama dengan 25.000. Ini N0-nya. Nah, agar populasi menjadi 3 kali lipat. 3 kali dari 25.000, berarti 75.000. Ya, jadi NT-nya adalah 75.000. Jadi NT sama dengan 100.000 dikali 2 pangkat T min 2. NT-nya adalah 3 kali lipat populasi awal. Populasi awalnya 25.000, 3 kali 25.000, berarti di sini 75.000 sama dengan 100.000 dikali 2 pangkat T min 2. Kita bagi dengan 100.000 ya. Kita sederhanakan, berarti 75 per 100 sama dengan 2 pangkat T min 2. Sederhanakan, 3 per 4 sama dengan 2 pangkat T dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 ya, kita kalikan ke sini, maka 2 pangkat T sama dengan 3. Masih ingatkah waktu SMP sifat dari
eksponen dan logaritma. Maka kalau ini dirubah menjadi logaritma, T sama dengan 2 log 3. Adakah jawabannya? Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kita masuk ke peluruhan atau penyusutan, yaitu perubahnya suatu keadaan yang mengalami pengurangan atau penyusutan secara eksponensial. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya peluruhan zat radioaktif, penyusutan harga suatu barang, dan lain sebagainya. Misalkan di sini perhatikan bola memantul. Awalnya tinggi, dia akan memantul seperberapanya, terus memantul akan semakin kecil sampai berhenti. Itu termasuk ke peluruhan. Bom atom, ya, itu dari peluruhan inti atom. Kemudian, nah ini juga peluruhan waktu paroh, ya. Jadi waktu paroh itu termasuk pada peluruhan. Apa itu waktu paroh? Waktu yang diperlukan suatu unsur, suatu zat menjadi separohnya. Oke. Rumusnya bagaimana? Berbeda sedikit dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan di sininya plus, ya, kalau peluruhan di sininya min. Paham? Insya Allah. Oke, kita bahas beberapa soal. Misalkan suatu pertandingan sepak bola diikuti oleh 16 negara dengan sistem gugur. Ya. Jadi peserta yang kalah itu langsung gugur, dan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah peserta yang menang. Misalkan kita akan membuat model dari permasalahan ini. Oke, kita lihat tahap yang ke-0 ya, tahap awal. Tahap awal jumlah yang lolos berapa? 16. Tahap berikutnya yang lolos ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sebelah sini ada 4, sebelah sini ada 4. Berarti 8. Berikutnya tahap berikutnya 1, 2, 1, 2. Berarti 4. Berikutnya final ya. Di sini 1, di sini 1. Berarti ada 2. Dan yang terakhir adalah sang juara. Kalau kita lihat polanya di sini ada 16 awalnya. Ya, berarti dibagi 2 pangkat 0. Yang ini 16 dibagi 8 itu 2. Ya, 2 pangkat 1. 16 dibagi 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2, 4. Berikutnya tahap ketiga 16 dibagi 2 pangkat 3. Dan tahap terakhir 16 dibagi 2 pangkat 4. Jadi fungsinya bagaimana? Kalau kita misalkan dengan fx, ya lihat perhatikan yang atas pembilangnya tetap selalu 16. Dibagi dengan, perhatikan di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Pada saat tahap keempat 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat x. Tentunya di sini x-nya dibatasi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita sederhanakan, 16 itu 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat x, atau 2 pangkat 4 min x. Inilah model dari permasalahan tersebut. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya tentang penjualan sepeda motor. Nilai jual sebuah sepeda motor baru adalah 15 juta rupiah. Jika nilai jual sepeda motor mengalami penyusutan 10% per tahun, berapa nilai jual sepeda motor ini
5 tahun kemudian. Diketahui M0 sama dengan 15 juta. Penyusutannya 10% atau 0,1. N-nya sama dengan 5. Yang dicari adalah MN. Ingat rumusnya, MN sama dengan M0 kalau pertumbuhan 1 plus, kalau peluruhan atau penyusutan 1 min I, pangkatnya N. M0-nya adalah 15 juta, 1 dikurangi I-nya adalah 0,1, pangkat 5. Sama dengan 15 juta dikali 0,9 pangkat 5. Sama dengan 15 juta dikali, silahkan gunakan kalkulator, 0,9 pangkat 5 berapa? Betul, 0,59049. Kalikan dengan 15 juta diperoleh 8.857.350 rupiah. Jadi nilai jual sepeda motor 5 tahun kemudian adalah 8.857.350 rupiah. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Pada pukul 8 pagi, massa suatu zat radioaktif adalah 0,2. Berarti ini adalah M0-nya sama dengan 0,2 kg. Apabila diketahui laju peluruhan zat radioaktif tersebut 10%, berarti I-nya sama dengan 10%. Setiap jam, hitunglah sisa zat radioaktif itu pada pukul 14 siang. Berarti berapa jam? Jam 8 ke jam 14. Betul, 6 jam. Berarti N-nya sama dengan 6 kilogram. Ini kita rubah saja ke gram, 200 gram. Yang ditanyakan adalah Mn. Maka diperoleh Mn sama dengan M0 1 dikurang I pangkat N. M0-nya adalah 200, 1 dikurang I-nya adalah 0,1, N-nya adalah 6. 200 dikali 0,9 6 sama dengan 200 dikali 0,9 pangkat 6 sama dengan 0,53141. Kalikan dengan 200 gram menghasilkan 106,2882 gram. Jadi sisa zat radioaktif pada pukul 14 siang adalah 106,2882 gram. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Timbal 209 Pb 209 adalah suatu isotop radioaktif yang akan meluruh menjadi timbal radioaktif. Waktu parohnya adalah 3,3 jam. Anggap 20 mg Pb diciptakan oleh suatu percobaan fisik partikel. Massa Pb yang tertinggal 6,6 jam setelah percobaan adalah, jadi yang dicari adalah sisa massa timbal. Oke, berarti Mn sama dengan M0 1/2 pangkat N. Ya, ini waktu paruh. Mn-nya yang kita cari.
M0-nya adalah 20 mg. 20 dikali 1/2 pangkat N. N-nya itu adalah periode. Berarti 3,3 jam. Di sini yang mintanya setelah 6,6 jam. Berarti N-nya sama dengan 6,6 dibagi 3,3 sama dengan 2. Sehingga 20 dikali 1/4 sama dengan 5 mg. Jadi massa timbal yang tertinggal setelah percobaan adalah 5 mg. Bagaimana? Sangat mudah. Selesai sudah kita bahas penerapan fungsi eksponen, khususnya pada pertumbuhan dan peluruhan. Saatnya untuk mencoba mengerjakan penugasan terstrukturnya. Silahkan jawab, kemudian cocokkan jawabannya. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu dan sukses. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.